Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lutfa dalam suluk motivasi dari Saung Santri Inayatullah. Melawan penguasa yang zolim. Sahabat, para sufi sering mengungsi ke rumah saudara-saudara mereka untuk menghindari para penguasa yang ingin mengunjungi mereka. Hal itu dilakukan karena mereka menghendaki kemandirian dan kebebasan dalam memberi masukan, menasehati, atau bahkan memarahi para penguasa yang ingin melakukan penyimpangan. Mereka juga tidak mau berkunjung ke rumah para penguasa, kecuali jika terpaksa. Ibnu Samak berkata, "Suatu hari aku berkunjung ke rumah Gubernur Basrah atas undangannya. Dia berkata, 'Wahai Ibnu Samak, berilah aku nasihat.' Lalu Ibnu Samak berkata kepadanya, 'Engkau dan bawahanmu harus bersikap adil dan jangan menindas rakyat. Keadilan akan membuat rakyatmu segan padamu, dan penindasan hanya akan membuat rakyatmu menderita dan menentangmu.' Suatu hari Gubernur Basrah berkata kepada Malik bin Dinar, 'Tahukah engkau apa yang membuatku tidak berani dan takut memintamu untuk datang ke tempatku? Hal itu dilakukan karena engkau tidak pernah mencari muka di hadapanku, dan karena engkau bersikap zuhud terhadap harta dan kekuasaan.' Sahabat, para sufi juga dikenal sangat sabar terhadap penganiayaan para penguasa. Ketika menerima penganiayaan, mereka tidak serta-merta menyalahkan para penguasa, tetapi mengevaluasi diri mereka sendiri. Abu Hanifah berkata, apabila seorang penguasa mengujimu, lalu agamamu terkoyak, perbaikilah hal itu dengan banyak beristighfar, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk raja tersebut. Malik bin Dinar berkata, dalam kitab Taurat tertulis firman Allah, hati para raja berada dalam genggamanku. Barang siapa menaatiku, maka aku jadikan raja menyayanginya. Dan barang siapa yang berdosa kepadaku, aku akan membuat raja membencinya. Hendaklah engkau jangan menyibukkan diri untuk mengabdi kepada raja. Bertobatlah kepadaku, maka aku akan bersikap lembut kepada kalian. Lalu Malik bin Dinar berkata, apabila para penguasa bertubuh gemuk, padahal sebelumnya kurus, ketahuilah bahwa mereka telah mengkhianati rakyat dan mengkhianati Tuhan. Tawus banyak terdiam di rumah. Ketika beliau ditanya mengenai hal tersebut, beliau menjawab, aku lebih banyak terdiam di rumah, sebab banyak para penguasa yang zolim dan rakyat yang sengsara, serta sunnah sudah lenyap dalam kehidupan. Wahab bin Munabih berkata, jika para penguasa berniat jahat, maka Allah akan menguji berbagai banyak krisis, baik krisis ekonomi maupun krisis politik. Malik bin Dinar berkata, jika para ulama
sudah tidak lagi berani meluruskan para penguasa yang zolim, maka agama akan dilecehkan dan azab Allah akan segera turun. Tidak ada kerusakan yang lebih parah daripada bungkamnya para ulama dari penyelewengan para penguasa. Lebih parah lagi, jika para ulama ikut campur dalam kebusukan para penguasa. Inilah tanda kiamat. Ulama busuk yang menjilat pemerintah lebih berbahaya daripada 40 pencuri. Mereka hanya akan ditiru oleh orang banyak dan tindakannya dianggap sebagai pembenaran atas penjilatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.